Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki bab ketiga, yaitu mengenai tentang matriks pertemuan ketujuh. Kita akan membahas pengertian jenis matriks dan transpos ya. Di sini kita ada tujuan pembelajaran. Setelah ini Ananda wajib memahami definisi matriks dan transpos matriks. Itu tujuan pembelajaran kita. Kita memasuki bab ketiga mengenai tentang matriks. Perlu kita ketahui, matriks ini memiliki bagian-bagian bab. Yang pertama yaitu pengertian matriks, yang kedua operasi matriks, yang ketiga determinan dan inverse matriks, dan yang keempat menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Ya, perlu kita ketahui untuk pertemuan kali ini kita membahas yaitu pengertian dan notasi matriks ya. Yang akan kita bahas ini yang A, yaitu pengertian dan notasi matriks. Apa itu pengertian dan notasi matriks? Oke, selanjutnya pengertian dan notasi matriks. Di sini nanti ada pengertian matriks ya, notasi dan ordo matriks, macam-macam matriks, transpos suatu matriks, dan kesamaan dua matriks. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas 5 ini ya. 5 ini akan kita bahas dari pengertian sampai kesamaan dua matriks ya. Selanjutnya, tadi pertama pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom ya. Di sini ada susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom ya, dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa ya, kurung biasa, ini kurung biasa atau kurung siku. Bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan anggota atau elemen matriks. Maksud di sini yaitu angka-angka yang berada di dalam tanda kurung biasa atau kurung siku itu disebut dengan elemen matriks atau anggota matriks ya. Notasi dan ordo matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf besar dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika suatu matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo ya. Berarti ordo itu adalah M kali N. M itu baris dan N-nya adalah kolom ya. Dan matriks dinyatakan dengan huruf besar. Contoh ini matriks A ya, atau matriks B kita buat, atau matriks B gitu ya, atau matriks C. Selanjutnya, macam-macam matriks. Matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom ya. Matriks nomor 1, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Ingat ini ya, terdiri hanya satu baris ya. Yang kedua, matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom ya. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Yang keempat, matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak kolomnya sama ya, persegi. Ini contoh matriks ya. Tadi yang pertama matriks baris. Matriks baris ini adalah 2, 4, 6 ya. 2, 4, 6. Dia hanya satu baris ya, hanya satu baris. Berarti dia arahnya ke kanan ya. Sedangkan kolom yaitu hanya terdiri satu kolom, berarti arahnya ke bawah. Matriks persegi, di sini matriks persegi, yang namanya persegi maka baris dan kolom banyak sama ya. Ini yang tanda panah warna merah ini adalah baris kedua ya.
kalau ini baris pertama, ya ini baris pertama. Nah, ini baris pertama. Sedangkan tanda panah kedua adalah baris kedua ya. Oke. Sedangkan yang B, matriks B ini juga matriks persegi ya. Yang disebut baris tadi adalah ke samping, ini baris. Sedangkan kolom adalah ke bawah. Ini kolom. Ya, ini baris pertama. Kalau kolomnya ini kolom kedua. Oke ya. Perhatikan, ini contoh matriks baris, kolom, dan matriks persegi. Selanjutnya, ini contoh matriks persegi panjang. Ya. Nah, di sini ada keterangannya. Matriks tadi ditandai dengan huruf tanda kurung biasa. Ini kurung biasa ya. Ini kurung biasa, sedangkan ini kurung siku. Nah, boleh menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Contoh ya, 21, 17, 18, 6 itu disebut baris. Ini baris 1. 25, 6, 10, 5 ini baris kedua. Ya. 16, 18, 7, 11 ini disebut baris ketiga. Nah, oke ya. Yang disebut kolom mana? Yang kolom ke bawah. Ini kolom ini. Nah, ini kolom 1. Ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, yang dikatakan ordo ya, M tadi baris, N adalah kolom, M kali N. Berapa barisnya? 3. Berapa kolomnya? 4. Maka ordonya 3 kali 4. Ini ordo ya. Oke. Terus contoh yang di bawah ini yang kita bahas adalah contoh, perhatikan. Ya. Perhatikan contoh, perhatikan. Angka 6 ya. Angka 6 ini terletak pada baris kedua, kolom kedua, angka 6 ini ya, yang A ini. Angka 11 terletak pada baris ketiga, kolom keempat. Kalau angka kelima berarti terletak pada baris kedua, ya kan? Kolom keempat. Nah, ya. Baris kedua, kolom keempat. Matriks berdasarkan pola elemen-elemen ya. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Yang ketiga, matriks identitas adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama yaitu sama dengan 1 dan elemen-elemen yang lainnya sama dengan 0. 4. Matriks segitiga adalah matriks persegi yang berordo n kali n dengan elemen-elemennya matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Ini contohnya. Nah, matriks 0, maka semua elemennya 0. Ya, baik persegi panjang. Yang kedua, matriks diagonal. Nah, ini perhatikan. Ini. Nah, jadi matriks diagonal itu garis yang melintas seperti ini itu tidak 0, tapi selain itu kita buat 0. Itu disebut dengan matriks diagonal. Yang ketiga, matriks identitas. Maka angka diagonalnya 1. Nah, ini namanya matriks identitas. Terus matriks segitiga. Matriks segitiga ini terbagi 2. Yang pertama, matriks segitiga atas. Ini. Perhatikan tanda panah yang berwarna merah. Matriks segitiga atas. Ya. Sedangkan matriks segitiga bawah. Jadi angka yang bukan 0 terletak di atas itu matriks segitiga atas, dan angka yang bukan 0 terletak di bawah itu matriks segitiga bawah. Selain itu adalah 0 ya.
transpos suatu matriks. Transpos ya. Transpos matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Transpos matriks A adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Transpos matriks A dinyatakan dengan A aksen atau A pangkat T. Itu namanya transpos dari matriks A atau A transpos ya. Contohnya perhatikan. Tadi pengertian dari transpos adalah baris diubah menjadi kolom. Nah, ini perhatikan contohnya ya. Perhatikan contohnya ini. Contoh matriks A yaitu 2 3 4 0 5 2 1 0 baris ketiga 0 3 2 1. Tadi pengertiannya yaitu baris ya, baris kita ubah menjadi kolom. Nah, 2 3 4 0 ini kita ubah menjadi kolom. Nah, ini 2 3 4 0. 5 2 1 0 ini baris ini kita ubah menjadi kolom. Ini ya. 0 3 2 1 kita ubah menjadi kolom. Itu disebut dengan matriks ya. Transpos. Berikutnya kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika A ordo dari matriks A sama dengan ordo matriks B. Artinya gini, jika matriks A persegi, maka matriks B juga harus persegi. Kalau matriks A ordonya 2 kali 2, maka matriks B juga 2 kali 2 gitu, sama ya. Yang B, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama ya untuk semua nilai. Matriks A sama dengan matriks B dilambangkan dengan A sama dengan B. Ini contohnya. Perhatikan. Untuk kesamaan dua matriks ini yang perlu kita perhatikan adalah letak yang sama. 2 ini seletak dengan 2. Ya. Sedangkan X tambah Y seletak dengan 1. Dan X kurang Y seletak dengan 3. 5 seletak dengan 5. Nah, ini kesamaan dua matriks. Nah, jadi perlu diperhatikan yaitu letak ya, letak kesamaannya di mana gitu. Pertama tadi matriks P-nya 2, ya kan? Matriks P-nya sama dengan 2. Sedangkan seletak matriks Q-nya sama dengan juga 2. Ya. Nih. Terus yang X tambah Y seletak dengan 1 ya. X tambah Y seletak dengan 1. Terus X ya, X kurang Y seletak dengan 3. 5 seletak dengan 5. Oke ya, nanti akan kita bahas di akhir materi ini ya. Terus transpos suatu matriks. Transpos matriks adalah perubahan posisi elemen matriks tadi udah ya, kita bahas dari transpos. Ini contohnya tadi. Ini yang baris menjadi kolom. Ya, ini dari kesamaan udah kita bahas. Sekarang kita bahas ini ya. Tadi P tadi gini. P sama dengan 2, seletak dengan Q sama dengan 2. Terus X tambah Y seletak dengan 1. Sini ya kita buat ya. X tambah Y ya sama dengan 1. Oke. X tambah Y sama dengan 1. X kurang Y sama dengan 3 ya. Ini X kurang Y sama dengan 3. Nah, berapakah nilai X dan Y ini? Ya, X tambah Y sama dengan 1. Supaya dapat 1 berarti X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya, begitu pula dengan yang kedua, X kurang Y sama dengan 3. Karena soalnya di sini jika P sama dengan Q, tentukan nilai X dan Y katanya. Berapa nilai X dan Y-nya? Nah, itu, ini seletak ini. Misalnya ini. Ini seletak dengan ini. Ya. Nah,
Jadi hal seperti ini akan kita bahas yaitu pertemuan berikutnya, yaitu tentang operasi matriks ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu tentang operasi matriks. Kita akan mulai yaitu bagaimana cara menjumlah, mengurang, mengalihkan ya pada suatu matriks ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran ini silakan Ananda yaitu buat satu contoh soal, yaitu matriks identitas yang kedua matriks persegi panjang, ya, dan yang ketiga matriks persegi. Yang keempat, buat transpose. Yang kelima, yaitu buat kesamaan dua matriks. Ya, kesamaan dua matriks. Oke, ya, pertemuan kali ini jika Ananda ada pertanyaan silakan tanyakan, dan dimohon kepada seluruh Ananda yaitu agar menyelesaikan yaitu tugas ya, buat satu contoh soal ya, satu soal identitas, satu soal persegi panjang, satu soal persegi ya, satu soal transpose, satu soal kesamaan dua matriks. Pertemuan kali ini cukup sekian. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.